Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Ignasari dengan NIM 3122101880 dari kelas C sore Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengkritik salah satu karya sastra drama puisi yang bertema Peta Perjuangan dari karya Bambang Sadono. Dari film drama yang telah saya tonton yang bertema Peta Perjuangan dari karya Bambang Sadono sangat baik, bagus, dan menarik ya. Di situ kita bisa mengambil nilai-nilai moral yang baik dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi di situ juga ada kelebihan dan kekurangan dari drama puisi ini. Nah, kelebihan yang pertama yaitu pemilihan tema yang mendalam dan relevan. Tema perjuangan yang diangkat dalam Peta Perjuangan sangat relevan dan universal. Mengingat setiap individu pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya, baik itu dalam konteks sosial, politik, maupun dalam perjuangan pribadi. Nah, tema ini memberikan dampak emosional yang kuat dan mengandung pembaca atau penonton untuk merenungkan arti perjuangan dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua itu ada kekuatan simbolisme dalam penggunaan bahasa yang puitis dan simbolis dalam karya ini menunjukkan ke dalam pemikiran dan kreativitas penulis. Nah, puisi memberikan ruang bagi pembaca untuk menginterpretasikan makna dengan cara yang beragam. Nah, ini memberikan kekayaan bagi mereka yang menghargai nuansa sastra. Hal ini memperkaya pengalaman pembaca dalam menggali lebih dalam tentang makna perjuangan itu sendiri. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama itu bahasa yang terlalu rumit. Nah, meskipun bahasa yang digunakan memiliki keindahan sastra dalam konteks drama puisi, bahasa yang terlalu metaforis dan simbolik bisa sulit dipahami oleh pembaca atau penonton. Nah, hal ini bisa membantu pesan perjuangan ingin yang disampaikan terhambat, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan yang kompleks. Nah, yang kedua itu penggabungan drama dan puisi. Nah, di sini, meskipun kedua bentuk sastra ini menawarkan keunggulan tersendiri, penggabungan antara drama dan puisi kadang terasa tidak selaras. Nah, drama mengutamakan aksi dan dialog, sementara puisi lebih terfokus pada refleksi atau ekspresi perasaan. Ketidakseimbangan antara bentuk ini dapat membuat karya terasa terpecah dan tidak fokus. Nah, adapun kekurangan yang ketiga itu karakter yang kurang kompleks. Nah, jika karakter-karakter dalam drama ini terlalu stereotip atau tidak berkembang dengan baik, maka akan terasa datar dan tidak menghidupkan cerita ya dari suatu karakter puisi tersebut. Nah, sehingga yang kuat dan berkembang dengan baik sangat penting dalam drama, terutama untuk menciptakan ketegangan emosional yang memadai dalam drama puisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hardianti dengan NIM 31221001. Baik, di dalam video ini saya akan mengkritik atau menjelaskan pendapat saya mengenai film yang saya tonton, yaitu film berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, di mana film ini dirilis atau diproduksi pada tahun 2019 dan berdurasi 2 jam 1 menit, yang mana film ini bergenre drama keluarga. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan alur ceritanya, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Narendra yang terlihat harmonis di luar, namun menyimpan banyak luka emosional di dalamnya. Cerita ini juga berfokus pada 3 anaknya, yaitu Angkasa, Aurora, dan Awan, yang tumbuh dengan tekanan dan ekspektasi berbeda dari orang tua mereka sendiri. Nah, konflik memuncak saat rahasia kelam keluarga terungkap, mempengaruhi hubungan mereka dan memaksa setiap anggota keluarga untuk menghadapi luka masa lalu dan belajar menerima diri mereka apa adanya. Nah, film ini juga mempunyai kelebihan, diantaranya itu emosional dan relatable-nya itu dapat sekali, yang mana film ini berhasil menyampaikan emosi mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak penonton, terutama tentang hubungan keluarga. Yang kedua itu sinematografi indah, yang mana visual yang estetis mendukung atmosfer emosional cerita. Dan yang ketiga itu penampilan para aktornya,
yang mana akting para pemeran film ini itu sangat memukau. Jadi seperti Rachel Amanda, Rio Dewanto, dan Sheila Dara sangat meyakinkan dan mendalami perannya masing-masing. Pokoknya itu para pemeran di film ini sangat antusias dalam memerankan peran masing-masing yang mereka dapatkan. Yang keempat itu pesan mendalam, mengangkat isu-isu kesehatan mental, komunikasi keluarga, dan ekspektasi generasi dengan cara yang relevan. Di sini film ini juga terdapat kelemahan, yaitu packingannya lambat, yang mana alur cerita terasa lambat di beberapa bagian yang bisa membuat sebagian penonton kehilangan fokus. Yang kedua itu penyelesaian konflik kurang matang, yang mana beberapa konflik tidak digali atau diselesaikan dengan tuntas sehingga terasa menggantung. Juga itu yang ketiga itu dialognya cenderung puitis, yang mana gaya dialog yang terlalu puitis membuat beberapa adegan terasa kurang natural. Nah, film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah film yang menyentuh dan relevan, namun tidak lepas dari kekurangan dalam beberapa aspek teknis dan narasinya. Menurut saya secara keseluruhannya itu film ini menurut saya itu sangat bagus, apalagi film ini mengangkat cerita bergenre drama keluarga, yang mana biasanya setiap keluarga juga mungkin mempunyai masalah masing-masing, atau seperti yang ada di film yang ada di film ini. Menurut saya itu para aktornya juga antusias dalam mendalami peran mereka masing-masing, dan juga alur ceritanya itu cukup bagus. Intinya ya menurut saya itu sangat bagus filmnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Risnarianti dengan NIM 3122101125. Di sini saya akan mengkritik puisi yang bertema Aku, karya Chairil Anwar. Puisi ini merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang paling ikonik. Nah, di sini saya akan mengkritiki puisi dari Chairil Anwar yang bertema Aku. Yang pertama, kritik untuk positif. Yang pertama itu bahasa yang sederhana namun paling mendalam, mencerminkan kegelisahan dan keraguan penyair. Dan yang kedua, puisi ini memperlihatkan kejujuran dan keberanian penyair dalam mengungkapkan perasaannya. Dan ketiga, puisi ini berhasil menggambarkan perasaan eksistensialisme dan individualisme. Untuk kritik yang negatif, puisi ini dianggap terlalu pesimis dan pesimistik. Dan yang kedua, kurangnya struktur dan ritme membuat puisi terkesan tidak terstruktur. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, menurut saya musik dari Niji Rahasia Hati ini, dari musiknya melodi yang sangat menarik dan harmonis, liriknya yang dalam dan bermakna tentang cinta dan perasaan. Kekurangan di lagu ini adalah mempunyai emosi yang kuat dalam vokal dan lirik, dan lagu ini juga mudah dihafal oleh pendengar. Terima kasih. Film yang saya tonton ini berjudul Nanti Kita Cerita Hari Ini. Jadi film
drama yang diarahkan oleh seorang pengarah dari Malaysia untuk berusaha menggambarkan kehidupan keluarga dalam konteks emosi yang mendalam, hubungan yang kompleks, serta pengaruh masa lalu terhadap masa depan. Jadi jalan cerita ini berpusatkan pada kisah keluarga yang berhadapan dengan konflik dan rahasia yang terpendam sejak sekian lama. Jadi dalam proses mereka untuk menyelesaikan isu-isu pribadi, anggota keluarga ini turut mencari jalan untuk memperbaiki hubungan yang retak dan memulihkan trauma yang telah lama membelenggu mereka. Cerita ini membawa penonton untuk merasai berbagai emosi melalui dialog yang penuh dengan kekuatan serta watak-watak yang terasa dekat dengan kehidupan sebentar. Jadi ada tema dan pesan. Tema dan pesannya, salah satu kekuatan utama film ini adalah perokaan tema keluarga yang bersifat universal, menyentuh berbagai isu seperti pengampunan, kehilangan, dan pembaharuan, serta bagaimana kita sebagai individu sering terperangkap dalam bayangan masa lalu yang suka dilupakan. Film ini coba untuk bahwa penyembuhan dan perubahan hanya akan berlaku apabila kita mampu berbicara dan membuka hati berhadapan dengan kenyataan yang kadang-kadang pahit. Lakon dalam Nanti Kita Cerita hari ini sangat menyentuh hati. Penuh dengan nuansa, setiap watak dibawakan dengan mendalam, perasaan yang jelas, terutama sekali para pelaku utama yang berjaya menyampaikan kekuatan emosional dalam setiap adegan. Keterampilan pelakon-pelakon ini membawa kesan terhadap kekuatan cerita yang dibawakan. Ada kelebihan dan kekurangan dalam film Nanti Kita Cerita hari ini, yaitu kelebihan dalam film ini adalah kemampuannya untuk mengangkat tema keluarga dan emosi dengan cara yang sangat personal dan mendalam. Film ini memberi penonton peluang untuk merenungkan hubungan dalam keluarga mereka sendiri, dan bagaimana masa depan mempengaruhi cara kita mengenai masa lalu. Dan juga ada kelemahannya, beberapa film ini mungkin terasa sedikit perlahan atau terlalu berlarut. Setelah penonton mungkin merasa bahwa film ini sangat terlalu berat dengan perbincangan emosi tanpa memberikan banyak momen yang lebih ringan atau segar untuk mengimbangi intensitas cerita. Jadi kesimpulan dari kritik ini secara keseluruhan dalam film Nanti Kita Cerita hari ini adalah sebuah film yang menarik dan berani mengungkapkan isu-isu keluargaan dan emosi yang mungkin sukar dihadapi dalam kehidupan sebentar. Dengan lakon yang cemerlang, sinematografi yang memukau, dan tema yang mendalam, film ini meninggalkan pesan mendalam kepada penonton. Bagi mereka yang mencari film yang dapat menggugah hati dan merenungi kehidupan, ini adalah pilihan yang sangat baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.